Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang siap kembali lagi untuk belajar pada hari ini. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan suara saya dan video saya. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat proposal penelitian. Saya to the point aja biar waktunya cepat, videonya tidak panjang, jadi nanti biar bisa dibuka oleh semuanya. Oke, langkah-langkah membuat proposal penelitian. Minggu kemarin kita belajar tentang membuat proposal kegiatan. Apa bedanya sih membuat proposal penelitian dengan proposal kegiatan? Kalau proposal kegiatan, kita akan mengadakan kegiatan, sesuatu kegiatan. Misalkan kayak kemarin Maulid Nabi, pentas seni, dan banyak lagi. Nah, kalau proposal penelitian, kita akan melakukan sebuah riset, meneliti. Misalkan kalau di sekolah, biasanya para guru melakukan riset. Atau saya pribadi juga pernah melakukan beberapa kali penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, nanti ada yang disebut penelitian tindakan kelas. Jadi nanti menggunakan metode-metode tertentu bagaimana pembelajaran ini bisa diserap oleh siswa atau tidak. Nah, seperti halnya hari ini yang kita lakukan bersama, apakah pembelajaran daring ini efektif atau tidak? Nah, ini mungkin oleh beberapa orang praktisi pendidikan mungkin ada yang membuat proposal penelitian keefektivitasan sebuah kegiatan pembelajaran daring. Oke, kita langsung saja. Langkah-langkah membuat proposal penelitian. Bagaimana caranya? Ada 10 langkah. Yang pertama adalah mencari inspirasi ide penelitian. Semuanya berawal dari ide, semuanya berawal dari gagasan. Jadi, ide penelitian adalah awal dari proses kerja keras penelitian dalam rangka perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana. Ini kalau dilakukan oleh seorang mahasiswa, kalau dilakukan oleh guru, oleh para praktisi pendidikan, itu tidak hanya sekedar itu. Seperti halnya kemarin, saya juga pernah melakukan sebuah riset penelitian yang kegunaannya saya mengikuti lomba guru berprestasi di tingkat kabupaten, karena saya di tingkat kecamatan alhamdulillah juara 1, masuk ke tingkat kabupaten saya melakukan penelitian tindakan kelas. Berikutnya adalah ya, jadi kalau untuk seorang mahasiswa mungkin ini untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi untuk para guru, praktisi pendidikan, itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu mungkin penelitiannya. Seperti pada hari ini, pasti ini kegiatan daring ini juga diteliti oleh beberapa praktisi pendidikan. Keefektivitasannya bagaimana, apa ide-ide yang akan muncul nantinya untuk mengatasi pembelajaran daring ini agar tidak boring. Berikutnya adalah yang kedua mencari mengumpulkan membaca sebanyak-banyaknya literatur. Literasi, mungkin bagi kalian yang dulu SMP pernah mengikuti kegiatan literasi, gerakan literasi sekolah, atau dulu pernah ada Jabar, dulu pernah ada kegiatan ya yang berkenaan dengan literasi, atau dulu waktu SD atau waktu ini pernah mengikuti ke KPCI ya. KPCI itu adalah Komunitas Penulis Cilik Indonesia. Nah, ini harus banyak membaca intinya. Kalau kita mau membuat sebuah tulisan, kita harus diawali dengan membaca. Untuk apa? Untuk referensi kata-kata. Jadi dari mana kata-kata kita berasal, bagaimana kita menuangkan sebuah ide dan gagasan, diawali dengan membaca. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak referensi yang akan kita dapatkan. Berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Apa yang akan diteliti? Spesifiknya apa? Kalau saya kemarin seperti ini, saya membuat
sebuah judul penelitian, yaitu karena saya guru bahasa Inggris di SMP, saya membuat judul penelitian Teaching Writing Descriptive Text Using Mind Map Technique, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menulis teks deskriptif menggunakan metode mind mapping. Teknik mind mapping. Teknik mind mapping ini sangat efektif sekali menurut saya. Karena apa? Tony Buzan membuat sebuah metode mind mapping dan ini sangat luar biasa sekali. Dulu saya ketika membuat teknik ini waktu saya kuliah, karena waktu ini adalah judul skripsi saya, pernah ditentang oleh beberapa orang dosen. Karena apa? Karena waktu itu tahun 2012 teori Tony Buzan ini belum terlalu banyak referensinya. Tapi pada hari ini dengan kurikulum 2013 justru mind mapping menjadi metode utama untuk dalam pembelajaran sehari-hari. Bahkan tidak hanya di bahasa Inggris saja, hampir di semua mata pelajaran banyak yang menggunakan mind mapping. Nah, jadi dulu rumusannya masalahnya pertamanya anak tidak bisa merangkai kata-kata bahasa Inggris untuk membuat teks deskriptif. Itu rumusan masalahnya. Nah, bagaimana caranya agar anak bisa membuat teks, menyusun kalimat menjadi sebuah teks deskriptif? Maka saya membuat teknik yang namanya adalah mind mapping. Bagaimana caranya? Nah, diteliti lah. Nah, itulah rumusan masalah. Yang keempat adalah diskusi pertama dengan pembimbing. Nah, kalau misalkan mahasiswa pasti akan bertemu dengan pembimbing agar si proposalnya ini sampai ke tujuan dari apa yang dia inginkan. Nah, ini diskusi dengan pembimbing. Kalau kalian nanti, saya tidak akan menyuruh kalian membuat sebuah proposal penelitian. Karena apa? Karena proposal penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa. Tapi karena kompetensi dasarnya harus ada di SMK ini, maka dari itu saya hanya sebatas pengenalan saja kalian mengenal bagaimana proposal penelitian ini. Nanti kalian akan dalami proposal penelitian kalau kalian berada di bangku kuliah. Membuat diagram, mohon maaf ini tipe, membuat diagram alur penelitian. Jadi dengan bermodalkan literatur yang sudah ada, kita dapat membuat diagram alur terhadap yang ingin dilakukan. Tidak perlu menuliskan secara rinci mengenai metode penelitian, metode analisa, atau alat dan bahan yang digunakan. Dibutuhkan cukup diagram alur saja. Draft diagram alur ini akan kita diskusikan ke pembimbing. Jadi nanti alurnya seperti apa? Misalkan gini alurnya. Kalau di penelitian tindakan kelas nanti ada siklus namanya. Nah, awal kali kita melakukan pretest. Guru akan melakukan pretest kepada siswa. Nah, nanti penelitian itu ada dua ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kalau kuantitatif nanti penelitiannya langsung ke lapangan. Kalau kualitatif adalah membandingkan dua metode yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, kalau kuanti ini misalkan kita yang metode kuantitatif langsung terjun ke lapangan. Kita kasih dulu pretest kepada anak-anak, kepada siswa. Nanti setelah pretestnya muncul, hasilnya keluar, nilainya berapa, apakah siswa itu bisa mengerjakan atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka kita harus melakukan treatment. Memberikan sebuah pemahaman dan pengertian melalui metode yang ingin kita sampaikan. Contohnya adalah mind mapping. Nah, melalui metode mind mapping misalkan, atau banyak lagi, ada jigsaw, ada multimedia. Jadi metode-metode itu tidak hanya satu, banyak. Ada make match. Ya, itu kalau dalam metode
pendidikan ya. Nah, kalau penelitian misalkan kalian penelitian, nanti juga kalian kalau PKL akan meneliti seorang pasien ya. Nanti dalam laporan mungkin nanti kalian akan membuat askep. Nah, itu juga sama, itu sebuah penelitian. Nah, lalu yang keenam, diskusi kedua dengan pembimbing. Diskusi kedua kali ini membahas mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan berdasarkan draft yang telah dibuat. Usahakan hasil diskusi ini akan betul-betul melahirkan metode penelitian yang final sehingga kita bisa menyusun metode penelitian bab 3. Nah, ini sebenarnya sih untuk mahasiswa ya. Tapi karena metode langkah-langkah proposal penelitian ini memang sebenarnya harusnya dipelajarinya di mahasiswa, karena kalau kalian tidak akan membuat, cuma nanti kalau memang kalian PKL nanti juga kalian akan membuat laporan PKL yang di dalamnya nanti ada 4 bab. Nah, salah satunya ada penelitian kepada pasien. Kalau untuk kelas keperawatan dan untuk farmasi juga nanti ada penelitian kepada obat ya. Nanti kalian itu selama PKL ngapain aja, nah nanti ada penelitiannya. Berikutnya adalah menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Nah, berdasarkan hasil diskusi mengenai prosedur penelitian, kita sudah dapat menyusun bab 3 mengenai metode penelitian. Setelah metode penelitian dan rumusan masalah telah mantap, maka kita sudah dapat menentukan judul penelitian. Judul penelitian setidaknya dapat menunjukkan metode dan masalah yang dikaji. Dari judul akan menghasilkan beberapa keyword penelitian. Nah, jadi nanti kan kalian menentukan judul penelitian. Ini yang dibuat adalah proposal penelitian. Jadi ajuan bahwa kalian itu akan membuat penelitian. Ajuannya berupa proposal. Jadi sama seperti proposal kegiatan ingin melakukan kegiatan. Kalau proposal penelitian, kalian akan membuat sebuah penelitian. Nah, penelitiannya apa? Misalkan di adidaya kalian mau membuat penelitian nih. Misalkan kelas farmasi. Karena sepatunya dibuka, misalkan ya, kalian ternyata banyak yang bau kaos kakinya, maka kalian akan membuat sebuah serum atau sebuah parfum untuk menghilangkan bau kaki tersebut. Diteliti sama kalian. Nah, itu kalian harus membuat dulu proposal penelitiannya. Yang berikutnya adalah menyusun latar belakang. Latar belakang merupakan pengembangan dari rumusan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya misalkan tadi saya bilang, kelas 11 farmasi ketika sepatunya dibuka ternyata bau kaki misalkan ya. Atau yang lainnya boleh. Itu hanya bercanda. Tapi silahkanlah membuat judul penelitian yang bagus. Berikutnya, yang ke-9, menyusun tinjauan pustaka. Ini sangat penting. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan pengembangan dari latar belakang. Sebelum membuat tinjauan pustaka, terlebih dahulu dibuat kerangka pikir atau struktur dari tinjauan pustaka. Hindari plagiat ya. Bagaimana cara menghindari plagiat? Cara menghindari plagiat adalah kalian membuat metode dengan teknik ATM. Ya. Jadi ATM itu apa? A-nya adalah amati, T-nya adalah tiru, M-nya modifikasi. Jadi kalian lihat proposal yang sudah ada, kalian amati, kalian tiru, boleh ditiru, boleh, sangat boleh. Tapi tidak 100%, tidak copy paste. Ya. Tidak copy paste lah mencek orang rendek mah ya. Jadi tidak copy paste, tapi setelah di copy kalian kaji, kalian teliti, amati, tiru, modifikasi, rubah kalimatnya sedikit-sedikit, maka itu akan menjadi penelitian kalian, tulisan kalian. Ya.
Nah, yang ke-10 adalah diskusi lagi dengan pembimbing. Nah, ini kalau diskusi dengan pembimbing harus intensif sampai kalian mahir membuat sebuah tulisan ya. Nanti kalau kalian sudah mahir membuat tulisan, kalian akan merasakan nikmatnya sebuah bagaimana sih menulis itu. Saya juga alhamdulillah tulisan-tulisan saya sudah banyak dimuat di beberapa media cetak. Dulu kalau di Facebook sering setiap hari saya mungkin ya. Kalau dulu setiap hari membuat tulisan di status WA mungkin ya. But ini tulisan yang berkaitan dengan penelitian, tulisan-tulisan sebuah artikel yang memang asesmen dan datanya memang jelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini terlalu panjang videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.